Bravo sepak bola, Mitsubishi Cup atau biasa dikenal AFF Cup akan sebentar lagi bergulir. Tinggal menunggu hari, tanggal 9 Desember kita akan memainkan matchday pertama, akan terbang ke Myanmar. Nah, di sini kita akan bahas seberapa besar peluang timnas kita di Piala AFF edisi kali ini. Tentunya bersama teman-teman di rumah yang punya feelingnya, jangan lupa cantumkan nanti prediksi apakah Indonesia bisa juara di AFF edisi kali ini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi nonton, silahkan di-subscribe dan diberikan komentarnya untuk AFF kali ini. Kita mulai. Timnas Indonesia di bawah asuhan STJ akan memanggil pemain-pemain muda atau lebih tepatnya di bawah umur U22. Ya, ini pemain-pemain yang akan dipanggil STJ dan sudah dipanggil TC latihan di Bali yang sudah berlangsung beberapa hari. Dan di tanggal 3 ya atau besok lebih tepatnya besok akan memainkan laga uji coba melawan Bali United. Rencana STJ di TC latihan di Bali. Jadi tanggal 9 kita akan bermain away melawan Myanmar di Yangon. Di tanggal selanjutnya, di tanggal 12 ya. Tanggal 12 kita akan memainkan laga home melawan Laos. Di tanggal 15 kita akan terbang ke Vietnam, ke Hanoi. Akan melawan Vietnam. Dan di tanggal 21 kita akan bermain home melawan Filipina di Stadion Manahan Solo. Ya. Home kita untuk AFF kali ini akan dimainkan di Stadion Manahan untuk pengisian grup. Jika lolos, katanya si PSSI, jika lolos ke semifinal kita akan memainkan home di Stadion GBK. Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini lebih melakukan regenerasi. Indonesia akan menurunkan pemain lebih ke U22. Dibandingkan jika kita bahas negara-negara yang berada di grup B, ada Vietnam. Vietnam akan menurunkan skuad terbaiknya dan tentunya regenerasi juga akan dicampur di situ. Dengan berita ini Vietnam akan menurunkan sekitar 70% skuad seniornya untuk bisa menggagalkan Indonesia meraih juara di edisi kali ini. Jika kita bahas Myanmar akan menurunkan skuad intinya, Filipina juga demikian, Laos juga demikian. Jadi di grup ini, jika kita bahas skuad, Indonesia masih lebih ke pemain-pemain muda. Di grup A ada Thailand, ya ada Singapura, Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Timur Leste. Jika kita bahas skuad yang dimiliki setiap negara di grup A, semuanya hampir pemain senior. Dengar-dengar cerita Malaysia juga akan menurunkan setengah pemain muda dan setengah pemain senior. Itu karena ini bukan agenda FIFA, banyak pemain-pemain timnas Malaysia yang tidak diizinkan main untuk membela timnasnya yang bermain di JDT atau Johor Darul Ta'zim. Jadi ini Malaysia rencananya akan menurunkan sebesar 50% pemain muda dan pemain-pemain seniornya. Jadi jika kita bahas dari segi skuad yang dimiliki setiap negara di AFF kali ini teman-teman, timnas kita lah yang memiliki skuad paling muda. Dan semuanya pemain-pemain yang kita bilang ini hampir tidak bermain di kasta tertinggi kemarin atau di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Karena Pratama Arhan, Asnawi juga masih belum tentu bisa dimainkan karena klubnya tidak mengizinkan. Jadi untuk Piala AFF kali ini saya pikir Indonesia sangat lebih melakukan regenerasi dan ini seperti batu loncatan untuk nanti SEA Games yang sebentar lagi akan dimainkan di tahun 2025 dan katanya ini persiapan untuk AFC U23 ya di tahun 2026 ya. Ini percobaan dan analisa untuk bisa menguji coba pemain-pemain muda menuju SEA Games dan AFC U23. Jika kita bahas skuad, saya pikir ini masih sangat-sangat di luar prediksi kita tentunya. Ya harapan kita sih harusnya pemain senior bisa diturunkan untuk bisa mengambil titel pertama kita untuk musim ini. Tapi PSSI melihat ini adalah salah satu cara untuk bisa melatih pemain-pemain muda regenerasi ke SEA Games dan AFC. Saya pikir kita juga sudah sangat berbeda kastanya dengan menatap Piala Dunia dan kita juga sudah bicara Asia, bukan ASEAN lagi. Mungkin kita akan bisa juara jika kita menurunkan pemain senior. Menurut gua ini adalah salah satu eksperimen yang luar biasa dari PSSI dan jika kita bahas prediksi, menurut gua Indonesia gue prediksi bisa lolos ke babak semifinal. Untuk grup ini saya pikir Indonesia bisa mengalahkan Myanmar, mengalahkan juga Laos, Filipina juga demikian apalagi kita bermain di home. Untuk lawan Vietnam saya pikir mungkin bisa seri dengan skuad yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Ya, jadi menurut gua Indonesia bisa berada di partai semifinal. Untuk bisa juara saya pikir bukan pesimis, tapi menurut gua ini akan sulit untuk Indonesia bisa meraih titel AFF atau Mitsubishi Cup di edisi 2024. Prediksi gua Indonesia berada di semifinal dan kita lihat ya karena katanya kalau kita lolos ke semifinal akan ada pemain-pemain yang mungkin bergabung seperti Rafael Struijk yang akan diizinkan klubnya untuk bisa bergabung membela timnas Indonesia jika Indonesia lolos ke babak semifinal. Jadi untuk babak semifinal saya pikir Indonesia bisa menepatinya dan mudah-mudahan pemain abroad kita gabung
kita dapatkan Piala AFF edisi kali ini. Ya, prediksi gua harusnya bisa dapatkan untuk bisa membungkam negara tetangga. Gimana tanggapanmu? Ya, silakan berikan prediksinya, silakan berikan tanggapan teman-teman mengenai skuad timnas Indonesia yang lebih mengutamakan regenerasi di Piala AFF kali ini. Oke, gue pamit. Bravo sepak bola.